Selamat siang pemirsa, saya Kasih Larasati berjumpa di berita terkini hari ini. Program makan bergizi gratis atau MBG yang diusung pemerintah menjadi sorotan publik. Di satu sisi, program ini diyakini dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, besarnya anggaran yang dibutuhkan sekitar 450 triliun per tahun, memunculkan kekhawatiran akan defisit anggaran, inflasi, hingga peningkatan utang negara. Berikut ulasan singkat dari jurnalis kami, Naila Rahmania. Selamat siang, Naila. Baik, selamat siang Kasih dan pemirsa sekalian. Kembali lagi bersama saya Naila Rahmania, jurnalis berita terkini pada siang hari ini. Kami memiliki informasi untuk Anda terkait makan bergizi gratis. Langsung saja ke informasi hari ini. Ketahanan ekonomi nasional adalah kondisi ketika suatu negara mampu menjaga stabilitas ekonomi, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat terhadap guncangan internal maupun eksternal. Program makan bergizi gratis dirancang untuk mendukung dalam mengurangi resiko stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menggerakkan sektor pertanian dan UMKM. Namun, tantangannya terlihat pada anggarannya. Program ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 450 triliun per tahun. Tanpa adanya realokasi yang jelas, potensi defisit bisa meningkat dari 2,29% di tahun 2024 menjadi 2,80% pada tahun 2025. Hal ini dapat berpotensi adanya inflasi jika pasokan pangan tidak siap. Dalam konteks teori ekonomi permintaan agregat Keynesian, ekonomi saat ini digambarkan sebagai resiko demand pull inflation, yaitu inflasi akibat kenaikan permintaan yang tidak seimbang dengan produk yang ada. Oleh karena itu, pemerintah harus sangat berhati-hati agar tujuan program ini tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Tim Liputan Berita Terkini. Kasih dan juga pemirsa, demikianlah informasi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Naila. Kita bisa melihat seberapa besar potensi program ini memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan bagaimana resiko dari sisi anggarannya. Namun, mari kita cari tahu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis tersebut. Untuk mengetahui bagaimana dampaknya di masyarakat dan sejauh mana resiko anggarannya, kita akan simak laporan dari reporter kami, Diatra Zulaika, langsung dari lapangan. Silahkan Diatra. Terima kasih Kasih Larasati dari studio. Selamat siang pemirsa sekalian, pada saat ini anak-anak sudah menerima program makan siang bergizi gratis. Tidak hanya anak-anak yang merasakan manfaatnya, tetapi juga UMKM lokal yang memproduksi makanan juga mengalami peningkatan pendapatan atau omset sekitar sebesar 30%. Program MBG ini dapat mendorong perputaran ekonomi lokal. Baik, saya akan mewawancarai salah satu warga di sekitar sini. Saya sedang bersama dengan warga di sekitar sini. Baik, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yahya. Baik, Ibu. Apa sih yang Ibu rasakan dari dampak MBG ini? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Setiap pagi saya tidak perlu pening lagi dengan bekal anak. Uang jajan pun bisa hemat loh. Kira-kira Ibu hemat berapa ribu sih, Bu? Sekitaran 400.000. Oh, begitu ya, Bu. Nah, baiklah permisa, itu adalah salah satu tanggapan warga tentang terkait dampak dari program MBG ini. Saya kembalikan Kasih ke studio. Terima kasih dari reporter Diatra yang sudah bergabung dalam berita terkini hari ini. Baik pemirsa, untuk memperjelas hubungan antara program MBG dengan ketahanan ekonomi nasional, kita sudah hadirkan narasumber kita hari ini. Bapak Muhammad Fayed Safikri, pakar kebijakan publik dan ekonomi dari Universitas Tanjung Pura. Selamat siang Bapak. Selamat siang Kasih dan pemirsa sekalian. Bagaimana kabarnya Bapak Fayed? Alhamdulillah baik. Baik Pak, dari sorotan informasi yang dipaparkan oleh rekan-rekan kami, apa yang dimaksud dengan ketahanan ekonomi nasional dan bagaimana ketahanan ekonomi ini menjadi bagian penting di dalamnya? Baik, terima kasih. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa yang mencerminkan kemampuan untuk mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, dan gangguan baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ketahanan ini dibagi menjadi beberapa aspek seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Salah satu unsur vital dalam ketahanan nasional adalah ketahanan ekonomi.
Ketahanan ekonomi berarti kemampuan suatu negara untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, membangun kemandirian, dan mensejahterakan rakyat secara adil dan merata. Nah, dalam kondisi konteks ini program MBG menjadi salah satu alat strategi yang mana membentuk ketahanan ekonomi yang seperti meningkatkan pembangunan nasional kayak masalah stunting, pendidikan dan kemiskinan itu bisa diatasi melalui MBG. Kalau kita dilihat bahwa MBG ini juga menjadi suatu lonjakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan perekonomian lokal seperti UMKM dan pertanian. Untuk masalah ini yang saya tekankan saat ini ya, masalahnya itu ketahanan ekonomi itu bukan soal memberi, tapi soal mengelola. Kalau program ini dijalankan tidak efisien, tidak jelas, dan tidak diawasi, maka program ini bisa menjadi beban nasional. Nah, yang solusi dari masalah ini itu kuncinya di tata kelola. Kalau MBG bisa memperkuat ketahanan ekonomi, berarti MBG ini harus secara transparansi dan efisien dan jelas gitulah. Baik, terima kasih Pak Fayat atas penjelasannya. Terima kasih juga telah hadir di berita terkini hari ini. Pemirsa, program makan bergizi gratis ini bisa menjadi pilar penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Tetapi keberhasilan sangat tergantung pada cara kita mengelola anggaran negara, baik secara bijak maupun bertanggung jawab. Saya Kasih Larasati, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di berita terkini berikutnya. Selamat siang. Baik Ibu, apa sih yang Ibu rasakan dari program MBG ini yang Ibu rasakan dampaknya? Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Setiap hari pagi saya tidak perlu beli.